Aisyah Robertson, kehangatan umat Islam menuntunnya menjadi seorang muslimah. Interaksi dengan teman-teman muslim selama 4 tahun masa kuliahnya telah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang Aisyah Robertson. Interaksi itu membawa Aisyah yang semula menganut agama Kristen pada jalan Islam, agama yang ia peluk sejak tahun 1991. Selama 4 tahun saya bergaul dengan teman-teman muslim dan muslimah. Mereka semua sangat baik dan banyak membantu saya menuju jalan kebenaran dengan sabar dan telaten. Kata Aisyah, nama Islam yang digunakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika itu, Aisyah sedang menyelesaikan gelar masternya di bidang sejarah. Aisyah yang kini berprofesi sebagai guru dan penulis lepas di Wisconsin, Amerika Serikat, sebelumnya sudah menyelesaikan gelar kesarjanaan di bidang pendidikan dari Universitas Wisconsin. Aisyah mulai mempelajari Islam secara formal 2 tahun sebelum ia memutuskan pindah agama ke Islam. Suatu malam di bulan Agustus tahun 1991, Aisyah mencoba mencari berbagai referensi tentang kekristenan di dalam Al-Quran. Saat itu, masih ada hal yang mengganjal hatinya dan mencegahnya untuk memutuskan memeluk Islam. Namun ia meyakini adanya jalan kebenaran dan jalan langsung untuk berdialog dengan Tuhan. Selama ini saya tidak pernah secara penuh menerima konsep-konsep dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa Kristen adalah jalan satu-satunya menuju Tuhan. Saya pernah menanyakan konsep Trinitas pada seorang pendeta, tapi ia tidak bisa menjawabnya, yang membuat saya makin ragu dengan ajaran Kristen. Pendeta itu hanya menasihati saya untuk menerima saja konsep Trinitas itu sebagai sebuah keimanan, tutur Aisyah. Ia melanjutkan, dengan kata lain, ajaran Kristen tidak perlu masuk akal. Saya diminta mengimani saja konsep itu apa adanya. Jika tidak, berarti saya bukan seorang penganut Kristen yang baik. Hal ini sangat mengganggu saya. Saya berpikir, untuk apa Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran jika kita tidak menggunakannya ketika kita menyangkut masalah penyembahan padanya? Itulah awal Aisyah tergerak untuk mempelajari agama lain. Ketika berkunjung ke Jepang, Aisyah sempat belajar agama Buddha, tapi ia merasa tidak nyaman karena harus menundukkan diri pada patung Buddha. Ia pun kembali berusaha untuk menerapkan ajaran Kristen yang ia anut. Ketika itu, Aisyah belum tahu sama sekali tentang Islam. Yang ia pahami, Islam hanyalah budaya dan tradisi orang-orang Arab, sebuah pemikiran yang sulit dipercaya. Sebagai seorang mahasiswa yang mempelajari sejarah, bagaimana bisa saya memiliki pandangan yang salah tentang Islam? Ini sekaligus menjadi bukti bahwa buku-buku teks sejarah yang ditulis Barat sudah dengan tidak adil bersikap bias terhadap Islam, papar Aisyah. Akhirnya malam itu pencarian dan semua tanya Aisyah terjawab. Alhamdulillah, saya membaca surat Al-Maidah ayat 82-85. Dan malam itu saya makin yakin bahwa saya jauh di dalam lubuk hati saya benar-benar ingin menjadi seorang muslim, ujar Aisyah. Ia mengungkapkan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keinginannya masuk Islam adalah karena ia melihat bukan hanya muslim yang begitu semangat dengan bangga menjalankan ajaran Islam, tapi juga muslim yang begitu toleran dengannya yang ketika itu masih seorang non-muslim. Saya menemui banyak sekali muslim yang seperti itu di universitas. Saya melihat seorang muslimah asal Malaysia dengan anggun mengenakan jilbab dan baju muslimnya yang panjang dan tanpa canggung berjalan ke kursinya di kelas. Saya bertemu dengan seorang muslim yang sering datang ke toko buku tempat saya bekerja. Penampilannya selalu terlihat rapi dan bersih, ungkap Aisyah. Setelah memeluk Islam, barulah ia mengerti mengapa muslim yang dijumpainya selalu terlihat segar dan bersih, karena seorang muslim berwudu 5 kali dalam sehari. Suatu kali dalam perjalanan dengan pesawat terbang, pesawat yang ditumpangi Aisyah mengalami turbulensi. Laki-laki yang duduk di sebelah Aisyah yang ternyata seorang pilot, dengan ramah dan sopan mencoba menenangkan Aisyah yang gelisah dan ketakutan bahwa semuanya akan baik-baik saja, sambil menjelaskan pada Aisyah bagaimana pesawat bekerja dalam menghadapi kondisi semacam itu. Belakangan Aisyah tahu bahwa pilot yang dijumpainya itu adalah seorang muslim. Akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah muslim dari berbagai penjuru dunia. Saya kagum dengan cara mereka membawa diri dan menyaksikan betapa mereka bangga menjadi seorang muslim. Mereka juga sangat toleran dan baik pada saya yang non-muslim, ujar Aisyah. Setahun sebelum Aisyah bertekad masuk Islam, Aisyah melihat pengumuman dialog Kristen dan Islam di majalah dinding gereja yang sering ia kunjungi. Di buletin itu Aisyah membaca sedikit informasi tentang Islam. Yang membuat ia kagum, dalam buletin itu disebutkan bahwa saat itu ada sekitar 1 miliar muslim di seluruh dunia. Jumlah orang Arab saja tidak sampai 1 miliar. Itu artinya Islam adalah agama untuk semua orang. Jika begitu banyak orang yang menganut Islam, pastilah ada kebenaran dalam agama itu, pikir Aisyah.
Aisyah tidak menghadiri dialog tersebut, tapi ia pergi ke perpustakaan untuk mencari arti Al-Quran dalam bahasa Inggris. 3 hari Aisyah membaca terjemahan Al-Quran dan ia mengakui bahwa Islam adalah cara hidup dan berdasarkan pada keseimbangan antara keadilan dan pengampunan. Sejak itu Aisyah bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Beruntung, di universitasnya ada cabang organisasi Muslim Student Association. Dari sanalah Aisyah banyak mendapatkan buklet-buklet berisi informasi tentang Islam dan berkenalan dengan para mahasiswa dan mahasiswi Muslim. Saya banyak bertanya pada mereka tentang Islam, tapi tak satupun dari mereka yang mendorong-dorong saya untuk pindah agama. Saya mengagumi kesabaran mereka menjawab semua rasa keingintahuan saya tentang Islam, ungkap Aisyah. Setelah menjadi seorang Muslim, Aisyah mengaku sangat bersyukur atas hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Saat itu saya seperti melangkah di atas angin. Saya ingin sekali belajar sholat dan mengenakan jilbab. Meski saya tahu orang akan menatap aneh pada saya dan memberikan komentar yang tidak mengenakan, tutur Aisyah. Seperti mualaf pada umumnya, Aisyah melalui masa-masa sulit untuk menjelaskan pada keluarganya bahwa ia sudah menjadi seorang Muslim. Hampir semua teman non-Muslim Aisyah menolaknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti teman-teman yang lebih baik buat Aisyah. Saya pikir cara terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadiah keimanan yang sangat berharga ini adalah dengan mengatakan bahwa hari-hari terburuk dan tersulit saya sebagai seorang Muslim jauh lebih indah dibandingkan hari-hari terbaik saya saat menjadi seorang non-Muslim. Tandas Aisyah.